telah lahir seorang anak yang bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada 22 Februari tahun 1857. Baden-Powell dibesarkan oleh ibunya, yaitu Henrietta Grace Smith, wanita tangguh yang ingin bahwa anak-anaknya harus berhasil. Baden-Powell pandai bermain piano dan biola, mampu melukis dengan baik, dan Baden-Powell gemar bermain drama. Masa liburannya banyak sekali dihabiskan dengan melakukan ekspedisi pelayaran atau bermain kano dengan saudara-saudaranya. Ketentaraannya. Pada tahun 1876, Baden-Powell bergabung dengan Hussars ke-13 di India. Lalu, tahun 1895, dia bertugas dengan dinas khusus di Afrika dan pulang ke India. Lalu, tahun 1897 untuk memimpin pasukan Dragon ke-5. Lalu, pada tahun 1896, Baden-Powell ditugaskan ke daerah Matabele di Rhodesia Selatan atau Zimbabwe sebagai kepala staf di bawah Jenderal Frederick Carrington. Selama Perang Matabele kedua, di sana ia bertemu dengan Frederick Russell Burnham, tentara kelahiran Amerika Serikat yang menjabat sebagai kepala pasukan pengintai Inggris. Di sana, Baden-Powell mendapat inspirasi untuk membuat sistem pendidikan kepanduan. Burnham mengajari woodcraft kepada Baden-Powell. Keahlian woodcraft yaitu keahlian yang banyak dikenal di Amerika, tetapi tidak dikenal di Inggris. Keahlian itulah cikal bakal dari apa yang kini sering disebut dengan keterampilan kepramukaan. Baden-Powell menerima sangkakala atau trompet kudu, peralatan dalam perang Matabele. Trompet itu nantinya ditiup setiap pagi untuk membangunkan para peserta perkemahan kepanduan pertama di Brownsea Island. Di Israel, orang-orang membaca berita prestasi Baden-Powell dalam memimpin pasukan Mafeking sehingga ia menjadi pahlawan nasional. Hal ini memberikan keuntungan padanya, karena buku kecil yang ditulisnya yang berjudul Aids to Scouting menjadi terjual laris. Karir di bidang kepanduan. Pada tahun 1907, Baden-Powell menulis draft buku berjudul Boy Patrols. Pada tahun yang sama, untuk menguji idenya, ia mengumpulkan sebanyak 21 pemuda dengan latar belakang bermacam-macam yang diundangnya dari beberapa sekolah khusus laki-laki di London untuk berkemah seminggu di Brownsea Island, Inggris. Metode dalam perkemahan itu memberikan kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk mengatur kelompok mereka sendiri dengan membentuk kelompok kecil dan memilih salah satu anggotanya sebagai pemimpin. Pengalaman perkemahan di Brownsea Island itu yang ditulis dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Di buku inilah ditulis teknik non-militer atau survival seperti pioneering dan penjelajahan. Ia juga memasukkan prinsip edukasi inovatif yang disebut Scout Method. Ia juga berkreasi dengan membuat game-game menarik sebagai sarana pendidikan mental. For Boys awalnya diperkenalkan di Inggris pada Januari 1908. Buku ini menjadi bestseller di dunia, bahkan bestseller sepanjang masa. Saat itu, Scout Movement mulai berkembang dengan pesat. Para remaja membentuk Scout Troops secara spontan dan gerakan pramuka suka berdiri tanpa sengaja. Pada mulanya pada tingkat nasional dan kemudian pada tingkat internasional. Suatu pertemuan untuk semua pramuka diadakan di Crystal Palace, London pada tahun 1908, di mana Baden-Powell menemukan gerakan Pandu Putri yang pertama. Pandu Putri kemudian didirikan pada tahun 1910 di bawah pengawasan saudara perempuan Baden-Powell, yaitu Agnes Baden-Powell. Baden-Powell berhenti dari tentara pada tahun 1910 dengan pangkat Legend menuruti nasihat Raja Edward ke-7. Pada Januari 1912, Baden-Powell bertemu calon istrinya, yaitu Olive Somers, di atas kapal penumpang Arcadia dalam perjalanan ke New York untuk memulai lawatan pramuka dunia. Olive lahir pada 22 Februari 1889.
Ketika itu Olive berusia 23 tahun dan Baden Powell berusia 55 tahun dan mereka berkongsi tanggal lahir. Kemudian mereka melangsungkan pernikahannya pada tanggal 30 Oktober tahun 1912. Baden Powell adalah pemimpin pandu putra dunia, Olive Summers adalah pemimpin pandu putri dunia. Mereka adalah suami istri. Mereka lahir pada tanggal yang sama. Maka, pada tanggal 22 Februari diperingati sebagai Baden Powell's Day, lalu The Founders Day, dan juga Thinking's Day. Pramuka Inggris menyumbangkan 1 penny masing-masing dan mereka membelikan Baden Powell hadiah pernikahan, yaitu sebuah mobil Rolls-Royce. Pada tahun 1916 berdiri Cubs. Lalu pada tahun 1918 Pramuka Penegak Pandega atau Rover dibentuk. Di bawah usaha gigihnya, maka pergerakan pramuka dunia berkembang dan pada tahun 1922 terdapat lebih dari 1 juta pramuka di 32 negara. Pada tahun 1939, jumlah pramuka melebihi 3,3 juta orang. Pada tahun 1922, Baden Powell juga menulis buku yaitu Roving to Success yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda untuk mencapai sukses harus menghindari 5 karang, yaitu pertama, karang perjudian, kedua, karang wanita, ketiga, karang minuman keras dan merokok, keempat, karang egoisme, dan kelima adalah karang tidak bertuhan. Pada tahun 1938, Royal Academy of Sweden menganugerahkan Lord Baden Powell dan semua gerakan pramuka hadiah Nobel Perdamaian untuk tahun 1939, walau tidak sempat dianugerahkan karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Gerakan Pramuka dan Pandu Putri Dunia merayakan tanggal 22 Februari sebagai Hari Baden Powell's Day atau The Founders Day, sekaligus adalah sebagai Thinking's Day. Beberapa kata mutiara Baden Powell yaitu, sesungguhnya selalu ada sisi yang indah dalam hidup, sungguh pun dalam keadaan yang tersulit. Membina itu tidak akan mengeluh, merengek, bahkan mengerutkan dahi ketika menemui kesulitan, manakala kita memiliki kesanggupan untuk menerimanya. Saya berpendirian bahwa segalanya akan menjadi sesuatu yang baik manakala kita menenggelamkan kepentingan orang dewasa dan mempersilahkan anak-anak atau peserta didik memimpin dunia sehingga kita memiliki dunia yang menyenangkan, yang penuh dengan kebaikan dan persahabatan. Jika dalam kepramukaan itu kehilangan tawanya, maka akan kehilangan daya tariknya untuk sukses. If scouting lost its laughter, it would lose its appeal and success. Lebih baik melihat sesuatu itu dari sisi baiknya daripada dari sisi buruknya. Pesan terakhir dari Baden Powell yaitu, pramuka-pramuka yang kucintai, jika kamu pernah melihat sandiwara Peter Pan, kamu akan ingat mengapa pemimpin bajak laut selalu membuat pesan-pesannya sebelum ia meninggal. Karena ia takut kalau ia tak akan sempat lagi mengeluarkan isi hatinya jika saat menutup matanya telah tiba. Demikianlah halnya dengan diriku. Meskipun waktu ini aku belum akan meninggal, namun saat itu akan tiba juga bagiku. Oleh karena itu, aku ingin menyampaikan kepadamu sekadar kata perpisahan untuk minta diri. Ingatlah bahwa ini adalah pesanku yang terakhir bagimu. Oleh karena itu, renungkanlah. Hidupku sangatlah bahagia dan harapanku mudah-mudahan kamu sekalian masing-masing juga mengenyam kebahagiaan dalam hidupmu seperti aku. Aku yakin bahwa Tuhan menciptakan kita dalam dunia yang bahagia ini untuk hidup berbahagia dan bergembira. Kebahagiaan tidak timbul dari kekayaan, juga tidak dari jabatan yang menguntungkan, ataupun dari kesenangan bagi diri sendiri. Jalan menuju kebahagiaan ialah membuat dirimu lahir batin, sehat, dan kuat pada waktu kamu masih anak-anak, sehingga kamu dapat berguna bagi sesamamu dan dapat menikmati hidup jika kamu kelak telah dewasa. Usaha meneliti alam akan menimbulkan kesadaran dalam hatimu betapa banyaknya keindahan dan keajaiban yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini, supaya kamu dapat menikmatinya.
Lebih baik melihat kebaikan-kebaikan pada suatu hal daripada mencari kejelekan-kejelekannya. Jalan nyata yang menuju kebahagiaan ialah membahagiakan orang lain. Berusahalah agar supaya kamu dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik daripada tatkala kamu tiba di dalamnya. Dan bila giliranmu tiba untuk meninggal, maka kamu akan meninggal dengan puas. Karena kamu tak menyia-nyiakan waktumu, akan tetapi kamu telah menggunakan dengan sebaik-baiknya. Sedialah untuk hidup dan meninggal dengan bahagia. Masukkanlah senantiasa setiap paham dalam Trisatya Pramukamu. Meskipun kamu sudah bukan kanak-kanak lagi, sehingga Tuhan akan berkenan mengaruniai pertolongan kepadamu dalam usahamu. Temanmu, Baden-Powell of Gilwell. One scout, always scout.